Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ali baiti dawi syahadah summa la jami ikhwani minal anbiya wal mursalin khususan ahlal badri wal uhud. Summa ila jami malaikatil muqarrabin syamillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu wa ya kana nasta'in. Summa ila jami'i arwahi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu wa ila mu'allif hadzal kitab tafsir Yasin Asy-Syaikh Al-Qudami wa li jami'i arwahi asadidina wa masayyihina khususan Ramabati Hasyim Asy'ari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tundiru man ittaba dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tundiru angin pastine meden-medeni sira Muhammad. Innama tundiru angin pastine menakut-nakuti meden-medeni sira man ing wong ittaba'a kang manut sapa siman ad-dzikra ing Al-Qur'an. Ad-dzikra termasuk nama Al-Qur'an. Di dalam tafsir Al-Itqan, nama-nama Al-Qur'an semuanya itu ada kurang lebih sekitar 45 nama Al-Qur'an. Dari ke-45 itu yang paling masyhur cuma dua. Pertama Al-Qur'an dan yang kedua adalah Al-Kitab. Al-Qur'an kemudian oleh beberapa ahli lughat, walaupun ada beberapa pendapat bahwa Al-Qur'an tidak bisa ditasrif, tapi ada sebagian ahli lughat, ahli bahasa yang kemudian mengetengahkan Al-Qur'an berasal daripada kata qara'a atau lafadz qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Tapi kemudian di situ dijadikan masdar Qur'anan. Ya. Sehingga memang yang namanya wahyu itu harus dibaca. Al-Qur'an itu harus dibaca. Kemudian yang kedua yang terkenal selain Al-Qur'an adalah Alkitab. Ahli lughat juga sekali lagi dia memberikan asal Alkitab dari kata yaktubu kitaban, Alkitab. Jadi Al-Qur'an itu mengapa lebih masyhur dikatakan Al-Qur'an dan Alkitab? Karena kedua-duanya ini saling melengkapi. Jadi dikatakan Al-Qur'an karena memang pada dasarnya kitab itu dibaca, dan dikatakan Alkitab karena pada dasarnya Al-Qur'an adalah sebuah kitab. Ada tulisannya, dan ini saling mendukung, ini saling melengkapi. Dalam penjelasan yang lain, makanya orang membaca Al-Qur'an sambil melihat tulisan Al-Qur'an itu pahalanya lebih banyak ketimbang wong sing apalan. Jadi membaca surat Ad-Duha sambil membaca dan melihat Al-Qur'an. Yang satu baca Ad-Duha tapi hafalan, ganjarannya gede sing maca dengan melihat. Gitu. Banyak nama Al-Qur'an. Ada Ad-Dzikra, ada Al-Urwatul Wusqa, kemudian Al-Majid, kemudian Al-Karim. Banyak, Al-Huda, Ar-Rahmah. Ada yang namanya Asy-Syifa. Banyak nama-nama Al-Qur'an. Cuma yang paling terkenal cuma dua itu aja.
Adzikra ing Al-Qur'an wa khosyalan takut wedi sapa si iman Ar-Rahmana wa khosyalan wedi sapa si iman Ar-Rahmana ing Allah bil ghaibi kelawan tingkah samar. Takut kepada Allah tidak semata hanya di depan orang seakan-akan dia paling takut di hadapan Allah, namun yang dimaksud di sini ketakutan dia, ketakwaan kita, ketakwaan seseorang itu kepada Allah walaupun dalam kesendirian tetap dia meletakkan tingkat ketakwaannya. Bil ghaibi tingkah samar. Fabashir mongko paring kegembiraan sirah Muhammad. Fabashir maka berilah kegembiraan. Fabashir mongko paring kegembiraan sirah Muhammad ing atase man bimaufirotin kelawan ampunan, bimaufirotin kelawan ampunan wa ajrin lan ganjaran karimin kang mulya, karimin kang mulya, bimaufirotin wa ajrin karimin. Yakni ngersakaken sapa si Allah, ana yakni menghendaki sapa si Allah. Ya Muhammadu, he Muhammad, indaruka utawi oleh meden-medeni sira, indaruka adapun menakutinya kamu menakut-nakuti bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an iku la yufidu ora paring faedah, tidak memberikan faedah apa se indar peringatanmu kamu menakut-nakuti orang dengan Al-Qur'an itu tidak akan memberikan manfaat faedah ilaman kecuali ing wong, ilaman kecuali ing wong amana kang beriman sapa si man billahi kelawan Allah. Mbok masih didalili Al-Qur'an sampai 1000 ayat, didalili hadis sampai akene sak Sahih Bukhari, bahkan dauncalno sak kitab-kitab dilemparkan. Nih kalau nggak percaya baca. Tapi jika orang itu masih belum mendapatkan hidayah dari Allah, maka Quran tidak bisa memberikan faedah. Karena itu tidak merasa beriman. Wa bi risalati kalan kelawan utusan sira utawa risalah sira. Wa bi risalati kalan kelawan sifat utusan sira dan tidak akan mengakui tentang kenabianmu, tentang risalahmu wahai Muhammad. Faman mongko utahi sapane wong, faman mongko utahi sapane wong iku ittaba manut sapa si man, mengikuti sapa man ahkamal Qur'ani ing pira-pira hukum Al-Qur'an wal hadisilan hadis wa dzakarolan iling sapa man Allah taala ing Allah taala bil qalbi kelawan ati wal lisanilan lisan utawa lidah fi halil ghaibati ing dalem tingkai samar minal khalqi saking makhluk. Kadang orang itu tampilannya meyakinkan, batuke ngecap ireng lu gak tanggung-tanggung di jidatnya karena banyak sujud, ada capnya bekas sujud, tidak 2, 10 jejer kayak biksu ya. Tapi ternyata di belakang ketika dia sendirian tidak berkumpul banyak dengan makhluk Allah, ketakwaan atau keimanannya itu memudar. Jadi kok iman itu digawe-gawe.
Apa ada contohnya? Ada contohnya kasus yang di Malang. Ya naudzubillah min dalik ya. Sosok seorang kiai, santri ini akeh 200, tapi santri wedok. Santri putri. Tampilannya meyakinkan, memberikan pengajian ke sana kemari. Ngai pengajian kitab nang santri ini. Tapi ternyata di luar dugaan langsung meletup persoalan lap 12 santrinya pernah ditiduri. Kasus di Bogor sama saja, 7 santriwatinya hanya kita nggak mencaci, tapi kita hanya ingin tabayun aja. Kasus di Jember itu lebih parah lagi itu, malah dia pengikutnya itu hampir ribuan itu, pemimpin istighosah itu di kasus Jember itu. Ternyata dia melakukan hubungan dengan santriwatinya itu di saat memimpin istighosah. Coba. Jadi ada kamar kholwah. Kholwat itu kamar khusus bagi sang kiai. Dia kalau memberi istighosah di dalam, menyendiri, selebihnya di luar kamar itu. Wah, jumlahnya ribuan. Ternyata di kamar itu sambil gitu ya. Buyo apa carane buyo? Aku gak sembayang kok iso lah canggih temen lah. Gitu loh. Nah, kasus seperti itu adalah sebagai gambaran. Gitu loh. Ini kalau kita mengatakan orang yang tampil di depan koyok beriman tapi ternyata di belakang dia melanggar aturan Allah yang sangat dahsyat. Apalagi yang jelas-jelas kufur. Jelas-jelas kafir ya, jelas-jelas kafir kepada Allah. Artinya mengingkari terhadap Al-Qur'an, mengingkari terhadap risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Dia memang enggak dengar dia. Balhum awal, tapi dia sesat dan akan menyesat. Krungu Al-Qur'an dibaca, diterjemahkan, dia dengar. Kurang apa sih enaknya ceramahnya Zainuddin MZ kalau dibandingkan dengan mubalik sekarang? Nggak ada yang bisa meniru seperti ceramahnya Pak Zainuddin MZ. Bisa dilihat di YouTube, enak memang. Bahasanya lugas, enak ditelan, bisa dipahami dari masyarakat paling bawah hingga sampai menengah atas, itu semua memahami. Kurang apa? Namun banyak mereka yang belum mendapatkan hidayah Allah sehingga ya gak mlebu Islam, akhirnya gak aman-amanah, gak beriman. Oh banyak ya, banyak. Jadi ceramahnya Zainul Abidin itu memang didengarkan oleh rata-rata pendeta. Jamaahnya nggak boleh mendengarkan, tapi si pendeta itu malah mendengarkan ceramahnya Zainul MZ. Kemudian dia gubah seperti ya muatan yang ada di Injil, mungkin di Mazmur, ya di Mazmurnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu diolah dengan kata-kata di situ. Gak ono wong Kristen apal Injil, gak ono. Hanya dia memahami kepinginannya itu aja. Saya ambil Al-Qur'an kan gitu. Al-Qur'an seandainya hilang di permukaan bumi masih tak akan terdengar. Mengapa? Karena masih banyak para hufat. Para hufat satu dunia mati kabeh, Quran gak hilang karena masih berbentuk kitab. Jadi memang dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Cuma sombong hafal Quran memang rodok abot. Wa khafalan wedi sapa seman, wa khafalan wedi takut sapa seman minal adzabi saking siksa al-ghaibi kang samar, alladzi akhbaro kang memberi kabar, alladzi akhbaro kang memberi kabar bi kelawan Quran, bi kelawan Al-Qur'an. Salah.
akhbaro kang paring kabar bihi kelawan azab, alladzi akhbaro kang paring kabar bihi kelawan azab opal Qur'anu Al-Qur'an. Mereka takut dari apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ono wong sing memang sudah paham betul dengan makna murad, makna lafzi dan tahu tafsirnya. Sampai ambil contoh mungkin salah satunya adalah Asy-Syudes, kemudian banyaklah imam-imam besar lah ya. Kemudian ngaji Al-Qur'an sambil nangis, terutama surat An-Nisa, kemudian surat Al-Qiyamah. Itu ketika membaca memang nangis gitu loh. Karena dia seakan-akan memahami apa isi daripada ayat-ayat Allah tersebut. Saiki gawe 66 melok nangis. Sing diwaca surat Al-Maidah kok nangis barang. Wong ayat surat tentang isi badokan ngono nangis. Piye? Melok-melokan. Tapi gak apa-apa timbang gak nangis belas. Saya pantes kok paham Al-Qur'an sampai nangis. Ternyata padahal me apal ngono ae. Jadi takwa itu memang kita tidak berhak menilai ketakwaan seseorang, tidak berhak. Namun kita harus bisa menilai diri kita sak piro jerone ketakwaan kita. Itu salah satunya adalah zikir, eling nang gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan, ahyi qalbaka qabla mautik. Hidupkan hatimu sebelum ajalmu tiba. Itu ya. Itu sajane muto al-musim itu. Ahyi qalbak qabla mautik. Hidupkan hatimu sebelum ajalmu tiba, sehingga hati itu hidup terus dengan berzikir kepada Allah. Di saat jasad itu diambil oleh Allah, roh dan semuanya, hati itu terus masih bergetar gitu loh. Wal hadis lan hadis, faman mongko utahi sapane wong iku kanat ana iku fihi ing dalem man opo hadil ausafu iki piro-piro sifat fabashir mongko memberi kegembiraan sira Muhammad hu ing atase man. Jika seseorang itu mempunyai nilai-nilai atau sifat-sifat yang sudah disampaikan tadi, takut kepada Allah, takwa tidak hanya karena kumpul dengan orang banyak, takwa ala niatan wasiron atau bil ghaib, kumpul dengan orang banyak tetap takwa, sendirian juga takwa, ya tetap beriman maksudnya. Kalau mau melekat nilai-nilai seperti ini, maka wahai Muhammad berilah kegembiraan bi annallaha ta'ala kelawan sak temeni Allah ta'ala, bi annallaha ta'ala kelawan sak temeni Allah ta'ala iku yaghfiru memaaf sapa si Allah, iku yaghfiru ngapura sapa Allah jami'a dzunubihi ing sekabehane pira-pira dosane eman, jami'a dzunubihi ing sekabehane dosane eman. Apa hanya dilebur dosanya? Tidak. Wa yudkhilu wa faedah li ta'diyah, wa yudkhilu lan memasukkan, wa yudkhilu dan memasukkan sapa Allah hu ing atase iman, orang tersebut oleh Allah dimasukkan al jannata ing surga. Wa yu'tilan paring utawa memberi sapa Allah hi ing atase iman sawaban azima ing pahala kang agung, pahala yang besar. Inna sak temeni kita
inna satemene kita Allah nahnu ya kita iku nuhyi menghidupkan sapa kita al mauta ing wong mati. Lho, inna nahnu nuhyil mauta, kami yang akan menghidupkan orang yang mati. Mengapa Allah menggunakan kata-kata kami, tidak langsung ana uhyil mauta? Itu lebih menunjukkan keperkasaan Allah, menunjukkan otoritas hak Allah Subhanahu wa taala, mati dan hidupnya manusia ditentukan oleh Allah. Tapi Allah menggunakan kata-kata kami. Berarti seakan-akan ada sesuatu yang diwakili oleh Allah. Itu artinya rahasia yang tersimpan di dalam Al-Quran. Kalau Allah menggunakan kata-kata nahnu, itu berarti melibatkan yang lain. Artinya di situ bahwa atas izin Allah kemudian malaikat menghidupkan orang-orang yang mati. Sama seperti dalam ayat-ayat yang lain banyak, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menggunakan kata inna, mestinya kan ana khalaqtu, mestinya gitu. Berbeda kalau Allah menggunakan kata langit. Wa ma khalaqas samawati wal arda, mutlak yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak ikut-ikut. Tapi kalau inna khalaqnakum min dzakarin, sesungguhnya aku ciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan, itu artinya Allah memberikan penghargaan kepada manusia. Gitu loh. Benar Allah menciptakan manusia, tapi melibatkan manusia. Laki perempuan kumpul, jima, hamil, dengan kemudian melahirkan. Tapi adanya keterlibatan manusia. Jadi itu yang harus dipahami. Kalau Allah menggunakan kata-kata nahnu, itu artinya Allah memberikan penghargaan kepada yang lain. Inna nahnu nuhyil mauta. Iku Gusti Allah khodore andap asor, rendah membawa bahasa manusia itu rendah hati gitu loh. Allah masih menghargai dengan upaya makhluknya. Padahal apa sih malaikat bagi Allah itu? Tapi Allah tetap memberikan kesanjungan. Inna nahnu nuhyil mauta. Malaikat, aku akan hidupkan makhluk-makhluk yang mati itu. Hidupkan. Setelah mendapatkan izin dan iradah Allah, ya sudah, malaikat baru menghidupkan. Kapan ayat tegese, yaitu fil kiamati ing dalem dina kiamat. Anjen sing paling patut harus sombong iku kuwi Gusti Allah. Menungso itu tidak berhak sombong. Au fil qabri utawa ing dalem kuburan. Li jawabi mungkarin wa nakirin, krono jawab pitakon mungkar nakir. Li jawabi mungkarin wa nakirin, krono jawab pertanyaan mungkar nakir. Au nuhyi utawa menghidupkan sapa kita al quluba ing pira-pira ati, al quluba ing pira-pira hati al maitati yang mati, bi indarika kelawan oleh meden-medeni sira. Harapan dengan kamu menakut-nakuti, diharapkan orang-orang yang ingkar itu hatinya biar hidup kembali. Karena pada masa Rasulullah itu masa peperangan dengan orang-orang kafir, yang paling berat bagi Rasulullah itu di saat Rasulullah itu berhadapan dengan kelompok-kelompok munafikin. Paling berat Rasulullah itu. Kalau kafir sudah jelas musuh ada di hadapan, tinggal perang gitu aja. Seperti dalam tarikh Islam yang juz 3 yang dipelajari itu sudah jumlah ribuan, 200.000 pasukan berhadapan dengan 300.000 pasukan Romawi dan seterusnya.
musuh kelihatan, tapi kalau orang munafik dia mengikuti Rasulullah tapi dia ingkar, munafik kepada Rasulullah. Makanya dalam ayat Al-Quran itu Allah sebutkan, jika datang kepadamu kabar dari orang munafik, maka ojo langsung diterima, kamu cari dulu kebenarannya. Wanaktu bulan nyatet sopo kita, dari Allah. Wanaktu bulan nyatat, mencatat sopo kita maing perkara qaddamu kang wis dhisik sapa al mauta, orang-orang yang sudah mati terdahulu itu sudah kami catat semua, kata Allah. Wa asarahum lan piro-piro labete, ngerti labet rek, bekasnya, sisa-sisa bahwa pernah hidup di dunia. Memang paling bagus hidup di dunia itu, jadi walaupun sudah meninggal dunia tapi sesungguhnya dia masih hidup. Ambil contoh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, walaupun beliau sudah meninggal puluhan tahun, namun beliau masih hidup lewat karya-karya tulisannya. Sama seperti Imam Al-Jamami ini, pengarang tafsir Yasin ini, sudah berapa ratus tahun ini, mungkin ini ada sekitar 700 tahun umurnya ini tafsir Yasin ini. Namun walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi seakan-akan masih hidup karena dia mempunyai karya yang sangat bermanfaat bagi umat, bagi manusia, ya bagi pondok-pondok lah, kayak santri-santri manfaati ini kan. Yang kedua, kalau tidak bisa membuat karya tulisan semulia-mulia apa yang dilakukan di dunia adalah mengajar. Mengajar turun terus sampai itu yang dimaksud jariyah. Jangan melihat pada anak nanti ini terus turun terus. Selagi ilmu yang diajarkan itu terus turun terus, maka amal jariyah juga akan terus bersambung. Yang selebihnya adalah sedekah, macam-macam. Apalagi mengajar itu kemana dia pergi, diajar di Jombang, kemudian hijrah ke Papua atau ke Papua Nugini, tetap aja selagi dia mengajarkan kita mendapatkan curahan pahala yang namanya amal jariyah dengan ilmu. Kalau wakaf, begitu kena gempa bumi, habis yang diwakafkan, saat di situ pula akhir yang ia dapatkan sebagai jariyah. Mau masjid itu kena gempa bumi, ambles nang jero bumi, tenggelam dalam perut bumi. Entek wis. Kalau mengajar enggak. Nah, itu. Diulang itu ojo cilik ati din. Walaupun yang diajar arek SD tidak, tenang. Ya, menyelam sambil minum air. Mengajar adalah media ikhlas untuk kepada Allah, tapi nggak ngajar tok sambil golek guru sing perawan. Ya, ku pinter iku. Ya meneh murid sing ayu dipek murite, masa kalah mbek abi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, dicatat semua apa yang ia pernah lakukan. Tegese yaitu nakmurukum nakmuru perintah sapa kita, nakmuru merintah sapa kita. Saya memerintahkan kiraman ing malaikat, kiraman ing malaikat-malaikat yang mulia, katibina piro-piro kang mencatat amal, katibina piro-piro kang mencatat amal, bi an yaktubu kelawan yento mencatat
sapa kiraman a'malahum ing pira-pira amale al mauta tak sejengkal pun yang lepas dari catatan amal yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid minal khairi, karena kedua malaikat ini pandang bulu, gak peduli kamu anak kiai, gak peduli kamu kalau kamu melakukan kesalahan minum tetap kena. Cuma kamu punya teman putranya kiai nawakal, jangan diikuti, karena anak kiai itu yang di pondok-pondok salam, anak kiai yang nakal itu ketika pada umur-umur tertentu dia bisa berhenti, bisa menggok, tobat langsung bisa. Lah yang ikut-ikut kebablasan, aku terus saya akhirnya besok mandek. Tapi apa yang dia lakukan yang berkaitan dengan masalah kemungkaran kepada Allah, melanggar aturannya, tetap dicatat ambek Gusti Allah. Minal khairi, saking kebagusan, wasyari dan kejelekan. Amal baik yo dicatat, amal elek yo dicatat. Niat api dicatat, niat elek ora dicatat. Menita niat poso rek, niat temenan tapi barang isu-isu moro-moro untuk kopi rek. Mau beli sampe ngerokok. Apa tetep oleh ganjaran dapat. Berapa jumlahnya wallahu a'lam wis. Manusia hanya bisa mengatakan oleh situ, oleh separuh, wis gak usah ngomong separuh situ lah. Separuh atau satu pahala, yang penting tetap mendapatkan pahala. Ada dalil niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya orang kafir. Itu kalau nggak ngaji hadis nggak bisa itu. Mau dipikir niatnya orang mukmin lebih bagus daripada perbuatannya, ngono salah malahan itu. Jadi niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya orang kafir. Jadi 1000 perbuatan orang kafir ya yang dia lakukan kebaikan dengan niatnya orang mukmin, satu aja masih bagus orang mukmin. Wa qala lan ngendika sapa ba'dul mufassirin, sebagiane ulama ahli tafsir, al muradu utai kang den maksud bi asarihim kelawan lafat asarihim iku khutuwatuhum pira-pira langkah, pira-pira jangkahan, pira-pira jangkae al mauta ilal masjidi maring masjid. Kamari Lutfi munggah ngene kene iku ganjarane luwih akeh ketimbang kamar sebelah musola. Karena apa? Yang dihitung adalah al-khutbah, langkahnya. Itu. Lek pinake ya muter dhisik muter dhisik baru ana musala rek muter dhisik muter cukir baru bayarin meneng baru munggah. Wakai berarti. Jadi khutwatuhum ilal masjidi maring masjid, musala, surau, apapun tempat-tempat ibadah. Kama qala kaya oleh ngendikan, kama qala kaya oleh ngendika, kaya oleh dawuh sapa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma fi sababi nuzulia ing dalem sebab turunnya ayat inna qabilatan sak temene qabilah, inna qabilatan sak temene kabilah minal ansori saking sahabat ansor iku sakau wadul laporan
iku sakau laporan sapa si Ansor ilan Nabi alaihissalam bu'da manazilihim ing jauhnya rumah-rumah Ansor, bu'da manazilihim ing adoe pira-pira omahe Ansor ilal masjidi maring masjid. Sebab turunnya ayat ini salah satunya ada kelompok sahabat Ansor yang rumahnya jauh dengan Rasulullah, omai wadah ambek Rasulullah, apa dengan masjid yang dimana Rasulullah itu sholat ya di Madinah, jauh, sehingga karepe iku kepingin gawe omah, mendirikan rumah yang berdekatan dengan masjid. Maka turunlah ayat ini gitu loh. Bu'da manazilim ing jauhnya tempat tinggal Ansor ilal masjidi maring masjid. Wa aradu lan padha ngarepno, wa aradu dan mengharapkan sapa se Ansor ayabnu yen to membangun bana yabnu bunyanan ayabnu. Kalau ini yabnuani yabnuna kemasukan an sehingga nunnya dibuang dimaksud ayabnu membangun sapa si Ansor buyutan ing pira-pira omah indal masjidi di samping masjid. Wah, lapor Nabi, rumah kula saya ini sebenarnya kepingin jamaah terus kali dengan panjenengan Rasul, cuma rumah saya ini jauh Rasul, bagaimana umpama kami mendirikan rumah di dekat masjid biar bisa berjamaah dengan Rasulullah. Fa'anzala mongko menurunkan sapa Allah Ta'ala hadil ayata ing iki ayat, maka turunlah ayat ini. Wahia utawi hadil ayat iku wa naktubu ma qaddamu wa ansarahum fa'ulima mongko diketahui, fa'ulima mongko dan ketahui, fa'ulima mongko dan ketahui min hada saking iki, min hada saking iki, min hada saking iki qauluhu ta'ala, min hada saking iki firman Allah, min hada saking iki firman Allah apa anaman sak temene wong, sesungguhnya orang ata yang datang sapa si eman, anaman ing sak temene wong Sulaiman iku ata datang teko sapa si eman ilal masjidi maring masjid min makanin baidin saking tempat yang jauh, min makanin baidin saking tempat yang jauh, yakunu mongko ono apa sawabuhu pahalanya eman iku a'dhama khobarnya kana iku a'dhama luwe agung lebih besar miman tinimbang uang daripada orang ata yang datang sapa siman min makanin koribin saking tempat yang dekat, min makanin koribin saking tempat yang dekat, kama koyo keterangan ruwiyah dan riwayatkan opo emak, ruwiyah diriwayatkan opo emak anin Nabi alaihi salatu wassalam, rupane dawuh, rupane hadis, ala ukhbirukum, ala eling-eling, ala ukhbirukum ana ta ora paring kabar ingsun ing sira kabeh, apakah saya tidak memberi kabar kepadamu,
ala ukhbirukum ana ta ora paring kabar sapa ingsun ing sira kabeh bima kelawan barang, bima kelawan perkara yang melebur, maha yamhu mahwan, yamhu yang melebur sapa Allah bi kelawan melebur al khotoya ing pira-pira kesalahan, wa turfa'ulan diangkat bi kelawan ma apa darajatu pira-pira derajat. Apakah saya tidak memberikan kabar kepada kalian di mana Allah akan melebur dosa-dosa, wa turfa'u dan diangkat bi dengan ma apa darajatu pira-pira derajat. Rupane isbahul wudu'i yaiku menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu berarti sak sunnahnya dilakoni. Alal makari ing atase pira-pira perkara yang dibenci. Alal makari ing atase pira-pira perkara yang dibenci. Wis nomor 1. Nomor 2 wa kasratul khotowati dan memperbanyak langkah, memperbanyak langkah kaki ilal masjidi maring masjid. Wanti darus sholati dan menunggu sholat. Kayak ngene iki ngaji sambil menunggu datangnya sholat isya. Ini diniati intidor. Wantidarus sholati dan menunggu sholat nganti sholat ba'das sholati ing dalam sakmarini sholat habis sholat maghrib mujahadah waqi'ah kirim doa kemudian ngaji sambil niat menunggu waktu sholat tiba. Jadi seperti itu. Iki jenenge arek awon ning umure di Pondok Al-Muhsinin rata-rata mahasiswa kabeh nom-noman sab'atun yaumala dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan. Jadi sab'atun yudilluhumullahu yaumala dilla illa dilluhu. Ada 7 kelompok di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Sosok pemuda hatinya bergantung ke masjid, artinya selalu menunggu dan menanti sholat jamaah. Sholat jamaah gak usah menunggu abi sholat jamaah, gak melok sholat jamaah, gak melok sholat lagi eman. Kalau abi tidak sholat jamaah di atas, itu berarti jamaah dengan keluarga. Karena abi kan juga punya istri, dua anak, apalagi kumpul libur ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Abi juga kepingin keluarga ini selamat dari api neraka. Dan ini jelas selamat kabeh sebab jamaah. Nah, terutama subuhe. Ya, keploi plak-plak tangi. Aku biar itu doyan melek, malam ndak tidur. Kalaupun tertidur selut ini setelah saya nggak puasa tidur ya. Niat poso gak turu, 2 tahun nggak main-main boleh. Nah, ketika sudah selesai, walaupun anjani gak gampang tidur, nanti menjelang subuh kadang turu selut ngono. Tapi dikeplok ambek Yai Soekarto Fakih, plok tangi kok ngono kuwi kan. Wancene ngewantu abot tapi emang rek. Saya dulu seneng itu merenung pas tarhim itu loh. Pas tarhim itu sebelum subuh kayak kopi sampai ngerokok mendengarkan tarhim. Oh enak. Itu samarin tahajud. Tapi kalau sholat tahajud itu nggak banyak, 2 rakaat sampai hari ini. 2 rakaat. Nggak pernah lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat itu. Tapi kan istiqomah dari mulai sanawiyah. Nah, daripada iki sholat langsung 12 rakaat, menu 16 rakaat, besoknya kosong.
menit tambah gak. Aku menit 1 rakaat aja. 5 menit cukup. Itu loh. 2 rakaat itu mek ndongakno anak, mendoakan santri, diberikan kecukupan, kebahagiaan, beres wis. Mesti ndongakno rek. Itu loh. Kamu lihat dadi kiai, dadi pimpinan, non kiai kudu ndongakno murid-muride kok didin barang iku. Ngulang kudu didongakno muride omane cilik-cilik. Ngono iku. Didongakno ya Allah yang paling ngerti ngono. Daulang tok gak paham tek kampleng ngono. Ya. Wa kama qala iku Pak Edi Prabowo niku. Wa kama qala lan kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. A'dhamun nasi utawi adapun besar-besarnya manusia, agung-agunge menungso apane apanya ajron ganjarane. A'dhamul nasi apane ajron fis sholati ing dalem salat iku ab'aduhum luwe adoh-adohe nas iku ab'aduhum lebih jauh-jauhnya nas yang si itu yang si ya. Oh itu masyan itu ya. Iku abadum jauh-jauhnya nas apane mam itu lala sawab ya. Mamsan itu ya. Mamsan melakune berjalannya apane mamsan masa yamsi masyan bawa masin masyan kok mamsan subhanallah lali apane masyan kok mamsan namanya apane masyan masa yamsi masyan apane masyan melakune lala sawab ilal masajidi maring pira-pira masjid walladilan utawi wong yang tadiru kang menunggu sapa sialadi as-sholata ing salat Ba'da sholati ing dalam sakmarini sholat hatta yusolliya sehingga sholat sehingga sholat sapa se alladhi ha ing atase sholat ma'al imami sertane imam iku a'dhamu luwe agung apane ajron pahalanya minalladzi tinimbang wong yusolli kang salat sapa se alladzi sumayana mongko nuli turu sapa alladzi sumayusolli mongko nuli salat sapa alladzi. Jadi iku api-api elek jenis santri ya maghrib nunggu sampai isya ya dikiran jalan. Jadi membiasakan zikir. Sing doyan zikir, doyan poso. Gua akhirnya enaknya di belakang, tidak di depan. Nah ini al-musin ini kudu doyan poso. Dilatih aja nih. Sing poso dan yang tidak puasa makannya sama-sama 2 kalinya. Kok makan sampai 3 kali ya mengambil haknya yang lain. Kudu minta maaf itu. Ya, kecuali kalau pagi hari sisa lain lagi. Kalau nggak dimakan memang buang, harus dimakan. Pagi hari harus ganti. Gitu. Jadi saya enak, al-musin ini enak, mangannya saya enak. Tukang masake jebolan Hongkong, lu kurang opo ya. Juru masake jebolan Hongkong.
gak main-main ya kan. Jadi seperti itu. Tapi intinya pondok itu prihatin poso jamaah haji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.